Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Kita diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita laksanakan, ibadah kita, puasa kita, sholat kita, ikhlas lillahi ta'ala, semoga khusyuk hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga diterima pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya kita mendapat bimbingan, mendapat petunjuk, menjadi hamba-hamba yang beriman, yang punya kesempatan untuk menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala, punya peluang untuk mendapat rahmat, kasih sayang dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadikan Nabi kita sebagai panutan, pedoman, sebagai contoh teladan. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berarti sudah 12 hari kita puasa. Sekarang malam 13, berarti 10 hari pertama sudah lewat, sepertiga yang pertama sudah, sekarang kita masuk sepertiga yang kedua. Puasa yang tujuannya diantaranya sebagaimana kita ulang-ulang terus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti tujuannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Latihannya puasa, kesabaran. Dan di bulan Ramadan ini kita diwajibkan puasa, yang diantara hikmahnya adalah kita merasakan apa yang dirasakan orang yang kekurangan, sehingga timbul rasa belas kasihan, senasib sepenanggungan, suka menolong membantu orang yang dalam kesusahan. Demikian juga di bulan Ramadan ini dianjurkan untuk banyak bersedekah. Orang yang memberi makan, orang yang berbuka, pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa itu. Kalau kita ingin berlipat ganda pahala puasa kita, banyak-banyaklah memberi sedekah orang-orang yang sedang berpuasa ini. Ini menjadikan bahwasanya di antara hikmah puasa, menjadikan hati kita itu lembut, penyayang, penyantun, murah hati. Nah, jauh dari sifat iri, dengki, hasad. Karena sifat hasad ini yang merusak. Dosa pertama yang menyebabkan iblis itu keluar dari surga adalah hasad, kedengkian kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Dia membangkang, dia sombong, maka dia termasuk orang yang kafir. Ketika ditanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, apa yang menghalangi wahai iblis, kenapa enggak mau sujud ketika aku perintahkan kamu untuk sujud? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik darinya, dari Nabi Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Berarti saya lebih baik dari Adam. Sifat hasad ini. Ini ada orang baru kok saya suruh sujud kepadanya.
sehingga mengeluarkannya dari surga. Qala fahbit minha, keluarlah kamu dari sana, dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kamu enggak pantas sombong, maka keluarlah kamu dari surga, engkau termasuk orang yang hina. Hasad ini juga dosa yang pertama terjadi di muka bumi. Peristiwa dosa pertama yang ada di muka bumi adalah pembunuhan Qabil kepada Habil. Kenapa? Karena hasad. Dalam surat Al-Maidah disebutkan watlu alaihim naba abnai Adam bil haq, ceritakanlah kepada mereka tentang kedua anak Nabi Adam dengan benar. Id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Ketika keduanya mempersembahkan kurban kepada Allah, maka salah satunya diterima, yang satunya tidak diterima karena tidak ikhlas. Yang satu mempersembahkan yang terbaik dari hartanya, yang satu yang paling jelek, yang buruk. Maka yang dengan ketakwaan ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu tidak diterima. Maka dia karena hasad kepada saudaranya ini, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima korbannya di sisi Allah adalah yang orang-orang yang bertakwa. Kedua, dosa pertama di muka bumi ini terjadi karena hasad, dengki, iri hati. Hasad itu gampangnya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kemudian hasad ini juga tidak hanya menimpa orang awam. Di kalangan anaknya para nabi, anaknya Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya terpecah persaudaraannya gara-gara hasad, dengki. Hasad yang paling jahat adalah menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, dihilangkan nikmat itu dari orang tersebut, ingin dimilikinya sendiri, dikuasainya sendiri. Ini yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Hasad saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya berkata, "Idqalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah." Mereka berkata, Yusuf ini dan saudaranya Bunyamin kok paling dicintai oleh ayah kita, padahal kita itu yang banyak, 10 orang kuat. Inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya ayah kita termasuk orang yang tersesat karena tidak adil menurut mereka. Maka hasadnya dia ingin menghilangkan nikmat itu walaupun dia tidak memilikinya. Atau dia ingin mengambil cinta ayahnya itu dengan menghilangkan Nabi Yusuf. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardo yahlu lakum wajhu abikum. Di antara mereka ada yang berkata, bunuhlah Nabi Yusuf atau buang ke tempat yang jauh supaya tidak dilihat oleh ayah. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Nah, setelah Yusuf enggak ada, kamu dicintai oleh ayahmu, kamu jadi orang yang soleh. Ajaibnya di sini, niat jahat tapi nanti niatnya mau tobat. Sebelum melakukan kejahatan sudah berniat jahat, nanti habis kamu berbuat jahat, nanti kita tobat jadi baik lagi. Anaknya Nabi. Hasad merusak, sesuatu yang membakar amalan pahala kita, menghanguskan. Jelas dilarang. Yang kemudian yang termasuk dilarang walaupun tidak setingkat separah ini adalah keinginan memiliki kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain tapi tidak menghilangkan kenikmatan orang tersebut. Jadi berangan-angan ingin mendapat kenikmatan seperti orang lain tapi dia tidak merusak orang lain itu. Pengen punya cita-cita, pengen kaya, pengen punya jabatan. Nah, kalau ini ada dua kemungkinan. Kalau urusannya dunia tetap diharamkan. Dalam cerita siapa? Qarun. Ketika Qarun itu keluar memamerkan hartanya, maka orang yang terfitnah berkata,
fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun memamerkan hartanya keluar di hadapan kaumnya. Maka orang yang tertarik dengan hartanya, qala alladziina yuridunal hayatad dunya, orang yang berangan-angan pengen dunia berkata, ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladu haddin azim. Oh, duhai seandainya saya punya harta seperti Qarun. Dia sungguh punya harta yang banyak, kaya raya, yang peti kuncinya saja dipikul 40 orang kuncinya enggak kuat. Oh, saya pengen seperti Qarun. Tapi ternyata ini salah. Dalam ayat yang ke-82 disebutkan di surat Al-Qasas, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun, yang tadinya berangan-angan pengen seperti Qarun, dia berkata, wa ka'annallaha yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Duhai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki seseorang dan mempersempitnya. Laula amannallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Kalau aku kayak Qarun akan dibenamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia menyesal berangan-angan seperti Qarun. Tidak akan beruntung orang yang kafir. Maka ada pengecualian. Pengen seperti orang lain mendapat kenikmatan, tapi yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan ini saya tutup dengan hadis hasad yang dibolehkan. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, la hasada illa fisnatain, gak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana anhar. Orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, bisa baca Qur'an, hafal Qur'an, mengamalkannya, mengajarkannya. Kita berangan-angan seperti dia, boleh. Belajar, bersusah payah mempelajari Al-Qur'an, mengajarkannya, ingin angan-angan seperti dia boleh, karena angan-angannya akhirat. Yang kedua, rajulun atahullahul malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ada orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, tapi dinafkahkan untuk jalan fisabilillah sepanjang siang, sepanjang malam. Boleh. Saya kalau kaya pengen seperti orang itu, bersedekah untuk anak yatim, menyantuni fakir miskin, membangun masjid dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita banyak-banyak mempelajari, membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.